حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي. Sahabat channel kami yang Allah muliakan, belakangan viral sebuah video di dalamnya ada dialog antara seorang tokoh yang diberi gelar pendekar aswaja oleh para pengikutnya dengan salah satu muridnya. Ia mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini akan adanya makam yang keramat, dan keyakinan ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 64 katanya, di mana Allah berfirman, "Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati atas seizin Allah. Sekiranya para pendosa mendolimi diri mereka sendiri, lalu mereka datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, lalu mereka memohon ampun pada Allah dan Rasulullah pun memintakan untuk mereka ampunan, maka sungguh mereka akan mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Lalu sang pendekar aswaja ini mengatakan bahwa Al-Imam Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat dalam tafsirnya di mana ada seorang Arab Badui yang mendatangi kuburan Nabi untuk meminta ampun kepada Allah melalui perantara Nabi Muhammad yang jelas-jelas sudah meninggal. Namun ia kemudian diampuni oleh Allah. Ini menunjukkan adanya makam keramat, kata sang pendekar, karena buktinya ia dapat ampunan setelah mendatangi makam Nabi. Dan kisah ini bisa menjadi dasar untuk menganalogikakan bahwa makam-makam orang soleh selain Nabi pun bisa menjadi keramat dan mendatangkan manfaat, kata sang pendekar. Mari kita mulai menjawab pernyataan dari pendekar yang satu ini. Pertama, karena beliau menyebut tafsir Ibnu Katsir, maka mari kita cek langsung tafsir beliau jilid ke-10 halaman 130 secara utuh terkait ayat yang dimaksud beserta penafsirannya. Wa qauluhu walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Yurshidul usata wal mudnibina idza waqa'a minhumul khata'u wal isyanu an ya'tu ilar rasul fayastaghfirullaha indahu wa yas'aluhu an yastaghfira lahum fa innahum idza fa'alu dzalika taballahu alaihim wa rahimahum wa ghafara lahum wa lihada qala lawajadullaha tawwabar rahima. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ayat barusan adalah arahan dari Allah bagi para pelaku maksiat dan pendosa bila terjadi pada mereka sebuah kesalahan dan dosa. Hendaknya mereka mendatangi Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memohonkan ampun untuk mereka pada Allah. Maka dengan demikian Allah akan memberikan taubatnya, ampunan, serta kasih sayangnya. Nah, sebenarnya penafsiran beliau sampai di sini jelas. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kuburan, apalagi anjuran mendatangi makam beliau untuk meminta ampun kepada Allah. Tetapi ayat ini jelas merupakan sebuah arahan dan anjuran untuk para pelaku maksiat agar mendatangi Nabi di masa beliau hidup. Bukankah kita sudah banyak mendengar banyak riwayat yang sahih bahwa ada seorang lelaki maupun wanita yang sudah melakukan perzinahan misalnya, na'udzubillah, lalu dengan sungguh-sungguh mendatangi Nabi untuk meminta agar diberi hukuman untuk kemudian terhapus dosanya. Sebagaimana juga Nabi pernah didatangi untuk menyelesaikan kezaliman yang terjadi berupa pencurian, atau seorang pemuda yang dihadirkan untuk menerima hukuman cambuk karena mabuk-mabukan. Ini berbeda dengan orang-orang munafik yang Allah celak dalam surat Al-Munafikun ayat kelima, di mana Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun." Dan jika dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, "Kemarilah," maka Nabi akan memintakan ampun untuk kalian bila kalian bertaubat. Mereka malah berpaling, dan kau saksikan wahai Muhammad, mereka tetap menghalangi manusia dari jalan Allah dengan menyombongkan diri. Dan sekali lagi ini terjadi di masa Nabi masih hidup. Dan tak ada satupun kasus-kasus dosa di atas yang barusan kita sebutkan diajukan oleh para sahabat setelah beliau wafat untuk dimintakan ampun.
Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Hadi Al-Hanbali ketika menafsirkan sekaligus menanggapi polemik ini dalam kitabnya As-Sarim Al-Munki fir Raddi 'ala Subki, jilid atau halaman 425 hingga 426. Juga bisa Anda jumpai dalam tafsir At-Tabari jilid ke-8 halaman 517. Maka ini sekaligus menjadi jawaban pertama atas syubhat sang pendekar. Namun memang di dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir menukil sebuah kisah yang disebutkan oleh sekelompok orang, di antaranya Syekh Abu Nasr Ibn As-Sabbag dalam kitabnya Asy-Syamil, yang mana kisah ini cukup terkenal. Ingat ya, kisah bukan hadis, mengenai seorang yang bernama Al-Utbi. Namun kami ingatkan bahwa beliau Al-Imam Ibnu Katsir menukil kisah ini tanpa sanad, tanpa mata rantai para perawinya, di mana Al-Utbi mengatakan, aku pernah duduk di dekat kuburan Nabi, lalu tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui yang kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, aku pernah mendengar firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-64 yang maknanya sudah kita bacakan di awal video tadi. Maka kini aku mendatangimu wahai Nabi, kata Arab Badui ini, memohon syafaat dan ampunan, maka sampaikanlah permohonanku pada Allah. Kemudian ia pun membacakan sebuah syair karyanya, wahai sebaik-baik yang dikubur di tanah lembah di antara perbukitan, sehingga menjadi mulialah tanah lembah oleh kehadirannya dan perbukitan juga. Sungguh liang kubur yang kau tempati penuh dengan kebaikan dan kedermawanan serta kelemah lembutan. Kemudian Al-Utbi mengatakan, setelah ku dengar syair dari Arab Badui tersebut, aku pun tertidur, dan dalam tidurku aku melihat Nabi berkata kepadaku, wahai Utbi, susul kejar tuh si Arab Badui yang barusan berdoa dan kabarkan kepadanya bahwa ia sudah diampuni. Nah, adapun mengenai kisah yang cukup viral di masanya ini, maka dengan sangat mudah insya Allah kita dapatkan jawabnya dengan jawaban-jawaban sebagai berikut. 1. Beliau Al-Imam Ibnu Katsir yang mulia tidak mencantumkan sanad atau mata rantai para perawinya yang merupakan benang merah yang sangat menentukan keabsahan dan kesohihan serta kevalidan dan keakuratan daripada kisah ini. Nah, dengan tidak adanya sanad, maka secara otomatis tidak diketahui status para perawinya, sehingga tidak mungkin menghukumi status riwayat atau kisah dan cerita ini. Kedua, selain tidak mencantumkan sanad dari kisah ini, ingat ya, ini hanya sebuah kisah, cerita, bukan hadis. Beliau juga tidak mencantumkan statusnya, apakah sahih, hasan, dhaif atau bahkan maudhu. Padahal kita semua tahu beliau adalah seorang ulama besar, tidak hanya di bidang tafsir, namun juga beliau paham betul ilmu hadis dengan seluruh cabang-cabangnya. Nah, sikap para ulama bila membaca atau mendengar kasus seperti ini biasanya adalah mereka akan mengatakan bahwa kisah tersebut hanyalah tambahan dari sang imam yang menulis ini, bukan hal yang utama dalam sebuah bahasan atau kajian, apalagi beliau tidak menyertakan sanad, status dan sikap pendapat beliau mengenai kasus ini. Yang ketiga, kisah ini juga tercantum di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad jilid ke-12 halaman 391. Juga tanpa sanad dikatakan bersumber dari Al-Asma'i, dikatakan loh ya. Nah, karena tanpa sanad serta tidak jelas status para perawinya, apakah kredibel, terpercaya atau tidak, maka juga tidak dapat dipastikan bahwa itu merupakan atau bersumber dari Al-Asma'i. Nah, dalam riwayat ini disebutkan Arab Badui berdoa dengan doa yang sedikit berbeda redaksinya atau mungkin banyak di hadapan kuburan Nabi. Karena cukup panjang, langsung kami artikan saja. Ya Allah, ini adalah kekasihmu, maksudnya Nabi Muhammad di dalam kuburnya. Sedangkan aku adalah hambamu dan setan adalah musuhmu. Jika kau ampuni aku, maka berbahagialah kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad, dan selamatlah hambamu, dan murkalah musuhmu, yaitu setan. Namun bila kau tidak mengampuni aku, maka murkalah kekasihmu, bergembiralah musuhmu, dan celakalah hambamu. Sedangkan engkau maha mulia yang tidak mungkin membuat murka kekasihmu, membuat senang musuhmu, dan membuat celaka hambamu.
"Ya Allah, sesungguhnya orang-orang Arab bila ada seorang tuan yang meninggal, maka para budaknya akan dimerdekakan di hadapan kuburan tuannya. Dan ini makam Nabi Muhammad adalah makam tuannya seluruh alam, maka merdekakanlah aku dari dosa di hadapan makamnya." Nah, kemudian dikatakan bahwa Al-Asma'i berkata kepada si Arab Badui, "Wahai saudaraku sesama Arab, ketahuilah bahwa Allah telah mengampunimu dan memerdekakanmu oleh sebab permintaanmu yang semacam itu." Nah, riwayat ini dibantah oleh Syekh Muhammad Bashir As-Sahsiwani dengan beberapa poin jawaban. Yang pertama adalah jawaban yang sama seperti yang sudah kita uraikan, bahwa kisah ini adalah kisah tanpa sanad, tanpa tautsiq, tanpa rekomendasi dari para ulama ahli hadis, sehingga yang berdalil dengan kisah ini justru yang harus mendatangkan bukti bahwa mata rantai perawi kisah ini beserta statusnya adalah sahih. Mereka harusnya yang mendatangkan, ternyatanya tidak ada. Yang kedua, perilaku si Arab Badui yaitu mendatangi makam Nabi guna meminta ampun sama sekali bukan dalil. Perilaku Arab Badui bukan perilaku sahabat, sedangkan perilaku para sahabat saja masih diperdebatkan oleh para ulama apakah itu dalil atau bukan. Dan dijadikannya perilaku Arab Badui sebagai sebuah dalil menunjukkan kedangkalan ilmu yang berdalil. Dengan kisah ini akan bolehnya bertawasul dengan seorang nabi yang sudah meninggal, apalagi orang soleh secara umum, apalagi mengatakan bahwa ini adalah dalil adanya makam keramat. Nah, adapun mengapa Al-Imam Ibnu Katsir menukil kisah ini, maka sekali lagi kami katakan bahwa beliau tidak menjadikan kisah tersebut sebagai landasan dari sebuah keyakinan, namun hanya sebagai tambahan wawasan. Apalagi beliau juga tidak sama sekali mengomentari kisah tersebut alih-alih menjadikannya dalil keramatnya sebuah kuburan. Tidak, ya. Yang berikutnya, kalaupun misalnya kisah ini sahih, seandainya loh ya, maka dari mana Al-Asma'i bisa memastikan bahwa Allah telah mengampuni si Arab Badui? Ini kan perkara gaib. Tidak boleh kita berbicara gaib kecuali dengan menggunakan dalil. Yang keempat, dalam doa si Arab Badui ada kalimat yang cukup membahayakan bagi akidah umat Islam, yaitu, "Jika engkau tidak ampuni dosaku, maka kau akan membuat marah Muhammad kekasihmu." Ini mustahil ya akhi. Mana mungkin Nabi marah terhadap keputusan yang menjadi hak prerogatifnya Allah. Ia mengampuni dan menghukum siapapun yang ia kehendaki. Baik teman-teman sekalian, demikian jawaban-jawaban kami. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.